Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang semuanya, atau selamat pagi semuanya. Sebelum saya mempresentasikan terkait dengan materi yang ingin saya presentasikan untuk pemenuhan tugas, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan nama. Perkenalkan nama saya Muhammad Reki Mahendra. Tahun 2018 10 11 03 11 06. Saya merupakan mahasiswa yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Malang, yang berasal dari jurusan atau Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Dan dalam ini saya ingin memenuhi tugas materi matkul kuliah saya, yaitu Hukum Ekonomi dan Bisnis. Yaitu dosen pengampunya adalah Ibu Ita Hafiza SH MH. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke slide selanjutnya terkait dengan penjelasan hak atas kekayaan intelektual atau hati. Nah, terkait dengan hal tersebut, hak kekayaan intelektual itu sendiri merupakan kata yang berasal dari arti kata intellectual property right atau IPR. Nah, hak ini juga yaitu hak yang berasal dari intelektual atau pikiran dari manusia itu sendiri yang dituangkan menjadi bentuk atau suatu bentuk yang berupa mungkin karya-karya seni seperti halnya lagu dan lain sebagainya. Nah, yang mana bentuk tersebut bermanfaat bagi penunjang perekonomian negara atau juga bisa dibilang sebagai pembangkit perekonomian. Nah, terkait dengan kata perlindungan hukum bagi hak ini sendiri, nah ini itu juga merupakan hal yang mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya atau hasil yang ditorehkan oleh orang lain yang telah dihasilkan berupa perlindungan. Jadi dalam bentuk halnya itu mengapresiasi seperti itu atau menghormati. Nah, terkait dengan tujuan tersebut, di sini itu ada tujuannya juga terkait dengan tujuan perlindungan tersebut. Itu adalah untuk mendorong, menumbuh kembangkan semangat berkarya dan mencipta. Yang kedua ada menghargai atau menghormati karya yang diciptakan oleh seseorang. Yang ketiga mencegah adanya pengklaiman atau pengakuan atas karya-karya orang tersebut ataupun kopas dari karya-karya orang tersebut seperti itu. Nah, di sini juga selain hal itu, adapun hal-hal terkait dengan tujuan tersebut adanya mencegah kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain seperti halnya kopas dan lain sebagainya, pengklaiman. Yang kedua ada meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. Yang ketiga ada bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Seperti itu yang kaitannya juga dengan penunjangan perekonomian yang ada di negara tersebut. Nah, selanjutnya ada sifat hak atas kekayaan intelektual atau yang biasa disingkat haki. Jadi ini memiliki dua sifatnya. Yang pertama itu ada memiliki jangka waktu tertentu. Yang kedua bersifat eksklusif dan mutlak. Nah, dalam hal ini dimaksudkan jika jangka waktu dari haki sudah habis, maka dalam hal tersebut haki tersebut dimiliki oleh umum atau menjadi milik umum. Tapi ada pula haki yang dapat diperpanjang jangka waktunya, yaitu hak merek. Nah, selanjutnya ada yang bersifat eksklusif dan mutlak. Nah, dalam hal ini eksklusif itu sendiri khusus yang merupakan hak-hak yang diberikan dalam maksud begini. Hak itu ada dikarenakan adanya kegiatan atau hal menciptakan inovasi baru. Nah, terus itu dalam hal tersebut menghormatinya dengan cara melakukan perlindungan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan inovasi baru orang tersebut. Nah, dalam hal ini mutlak ini berarti tidak bisa diubah-ubah. Hak itu bersifat mutlak tanpa bisa diubah-ubah. Tetap gitu maksudnya. Sifatnya tidak boleh diubah lagi.
Nah, di sini tidak ada satu orang pun boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Ia berhak melarang untuk membuat ciptaan yang sama dengan miliknya, atau yang biasa disebut kopas atau copy paste. Nah, selanjutnya, di sini tuh ada terkait dengan prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual atau HAKI, atau hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Yang pertama ada prinsip ekonomi, yang kedua ada prinsip keadilan, yang ketiga ada prinsip kebudayaan, dan yang keempat ada prinsip sosial. Nah, terkait dengan hal tersebut, yang pertama kita jelaskan dulu prinsip ekonomi. Nah, prinsip ekonomi ini sendiri itu merupakan hak intelektual yang berasal dari kegiatan kreatif suatu suatu daya pikir, maksud saya suatu daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk. Seperti itu. Yang kedua, ada prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan ini sendiri terkait dengan dalam hal menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan hasil atau inovasi yang baru tersebut atau hal baru tersebut, suatu hasil dari kemampuan intelektual yang dapat mendapatkan perlindungan. Dalam hal ini eh, keadilan yang dimaksud di sini itu keseimbangan antara yang menciptakan dan juga mendapatkan perlindungan hukum itu sendiri agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hak atas kekayaan intelektual itu sendiri. Itu perlindungan dalam pemiliknya, seperti itu. Dan yang ketiga ada prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan ini sendiri adalah perkembangan ilmu, pengetahuan, sastra, dan juga seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dan yang terakhir ada yang keempat ada prinsip sosialnya, di mana dalam hal ini eh, hak ini diakui oleh hukum dan juga telah diberikan kepada individu sehingga perlindungannya itu seimbang dengan adanya karya tersebut disertai dengan individu tersebut memiliki keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat tersebut, apa yang dibutuhkan masyarakat dan juga sesuai dengan yang dikeluarkan oleh atau yang diberikan oleh seseorang tersebut. Nah, selanjutnya kita akan beranjak dari slide selanjutnya menuju ke slide ini yang menjelaskan terkait dengan klasifikasi hak atas kekayaan intelektual atau yang biasa disingkat HAKI. Nah, dalam hal ini terkait dengan hal tersebut memiliki beberapa cakupan atau poin. Yang pertama ada hak cipta, yang kedua paten, yang ketiga hak merek atau trademark, yang keempat ada hak rahasia dagang atau trade secret, dan yang kelima itu ada hak desain industri, serta adapun hak-hak lainnya seperti halnya hak varietas tanaman. Nah, dalam hal ini hak cipta ini sendiri memiliki sifat dua. Yang pertama hak eksekutif dan yang kedua adalah hak ekonomi dan hak moral. Nah, dalam hal ini payung hukum dari hak cipta ini sendiri berada di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 terkait dengan atau tentang hak cipta itu sendiri. Nah, selain itu karya cipta ini sendiri meliputi 3 bidang. Yang pertama ada bidang ilmu pengetahuan seperti halnya teknologi dan lain sebagainya berbentuk buku, dan selanjutnya itu ada karya cipta seni seperti halnya lagu atau batik, seperti itu, seperti halnya batik mendung dan lain sebagainya. Yang keempat ada hak cipta sastra. Nah, selanjutnya ada juga yang dinamakan hak paten. Nah, hak paten itu sendiri merupakan hak kekayaan industri. Nah, dalam hal ini memiliki payung hukum di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Nah, pihak yang berperan di dalamnya ini sendiri adalah inventor dan pemegang paten. Nah, hak ini juga merupakan hak yang diberikan oleh negara atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Nah, terkait dengan hal tersebut, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan hak merek atau trademark. Nah, trademark ini sendiri fungsinya yakni untuk mutu barang itu sendiri serta tanda pengenal atau pembeda dari hasil produksi. Nah, dalam hal ini dia itu juga memiliki jangka waktu. Nah, jangka waktunya ini sendiri itu
memiliki jangka waktu 10 tahun seperti yang di awal dibilang, yang di antara di sifat-sifatnya tersebut, yaitu memiliki sifat yang pertama, yaitu ada berkaitan dengan jangka waktu. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa jangka waktu yang dapat diperpanjang itu adalah hak merek. Nah, selain itu juga kapan sih dihitungnya jangka waktu tersebut? Jangka waktu tersebut itu dihitungnya mulai dari tanggal penerimaan dan perlindungan hak merek. Nah, dalam hal ini payung hukum dari hak merek ini tersebut atau trademark ini berada di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Nah, selanjutnya kita akan menuju saya ke hak rahasia dagang atau trade secret. Nah, dalam hal ini hak rahasia dagang ini memiliki payung hukum di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada hak yang dinamakan sebagai hak desain industri. Nah, dalam hal ini memiliki payung hukum yang berada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Nah, dalam hal ini hak tersebut sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk 3 dimensi ataupun 2 dimensi, yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan, seperti itu. Nah, dari hal tersebut juga ada klasifikasi hak lainnya seperti halnya hak prioritas tanaman. Nah, hak prioritas tanaman ini merupakan hak yang memiliki perlindungan prioritas tanaman atau PVT itu sendiri, atau hak pemulia tanaman. Nah, adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT itu sendiri untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, terkait dengan hal tersebut, hak PVT itu sendiri dapat beralih atau dapat dialihkan dikarenakan adanya atau dilakukan yang pertama pewarisan, yang kedua hibah, yang ketiga wasiat, dan yang keempat itu ada perjanjian dalam bentuk akta notaris atau akta autentik, dan yang kelima itu ada sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Seperti itu. Nah, terkait dengan materi tersebut juga ada hal lain yang mencakup dalam hal tersebut seperti halnya desain industri. Nah, desain industri ini sendiri seperti halnya tadi hak desain industri itu berada di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Setelah itu ada desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, dalam hal ini hak desain tata letak sirkuit terpadu ini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut, seperti itu. Nah, selain itu ada juga yang dinamakan indikasi geografis atau geographical indication. Nah, geographical indication ini sendiri adalah indikasi geografi yang merupakan tanda yang menunjukkan asal muasal suatu barang, seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, adapun syarat-syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan, nah ini terkait dengan paten itu sendiri. Nah, terkait dengan paten yang sudah dibahas di
dalam materi ini. Adapun yang pertama syarat-syaratnya yaitu secara substantif atau isinya itu sendiri. Yang pertama ada bersifat baru, yang kedua inventif, dan yang ketiga ada aplikatif. Nah, mungkin kalian membayangkan seperti halnya hak itu mendapatkannya langsung saja. Tidak, itu ada tahapan-tahapan atau proses yang dilewati, seperti halnya prosedur-prosedur untuk mengajukan permohonan hak. Yang pertama ada judul intensi. Judul intensi itu sendiri adalah menerangkan terkait teknologi yang sebelumnya serta masalah yang terdapat pada teknologi tersebut yang ditanggulangi oleh intensi. Nah, yang ketiga ada uraian singkat intensi. Yang kedua, yang ketiga ada uraian lengkap intensi, yang keempat ada gambar teknik, yang kelima ada uraian singkat gambar, yang keenam ada abstrak, yang ketujuh ada klaim. Klaim itu artinya pengakuan dari karya itu sendiri. Nah, persyaratan lain yang berupa formalitas itu juga dapat dilengkapi selama 3 bulan sejak penerimaan berkas itu sendiri, dan dapat 2 kali diperpanjang masing-masing untuk 2 dan 1 bulan. Seperti itu. Nah, terkait dengan formalitas-formalitas yang hak paten tersebut, di sini ada beberapa poin yang meliputi surat pernyataan hak, yang pertama, yang kedua ada surat pengalihan hak, yang ketiga ada surat kuasa, yang keempat ada fotokopi akta pendirian badan hukum, yang kelima ada fotokopi NPWP atau pajak badan hukum, yang keenam ada fotokopi KTP atau identitas orang yang bertindak atas pemohon badan hukum untuk menandatangani surat pernyataan dan surat kuasa, seperti itu. Setelah itu, dalam hal intensi ini, intensi yang tidak dapat dipatenkan itu ada alasan-alasan tertentu. Yang pertama ada bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua ada berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan, misalnya metode operasi sesar, seperti itu. Nah, yang ketiga ada teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, sehingga rumusan matematika sehebat apapun tidak bisa dipatenkan. Nah, yang keempat ada semua makhluk hidup kecuali jasad klinik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menuju terkait dengan beberapa kekayaan intelektual, yang mana kekayaan intelektual itu sendiri ada yang personal dan juga ada yang komunal. Nah, hak kekayaan intelektual yang bersifat personal ini adalah hak kekayaan intelektual yang dimiliki sepenuhnya oleh individu, dan juga kita bisa melihat dari hal yang atau prasakata personal seperti itu, atau kelompok individu dengan tanpa mengajukan permohonan kepada negara untuk mendapatkan hak monopoli atau eksploitasi secara ekonomi. Nah, dalam hal ini juga ada beberapa poin yang berada dalam kekayaan intelektual personal ini. Yang pertama, hak individu atau badan hukum. Yang kedua, ada keuntungan ekonomis bagi individu itu sendiri atau badan hukum berupa produk atau proses. Yang ketiga, ada karya disusun secara tertulis dan sistematis. Nah, selanjutnya ada kekayaan intelektual komunal. Nah, dalam hal ini kekayaan intelektual komunal ini sendiri merupakan kekayaan yang sepenuhnya dimiliki oleh suatu kelompok. Nah, yang masyarakat hidup di suatu tempat secara tetap, seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut memiliki beberapa cakupan poin. Yang pertama, hak masyarakat lokal atau masyarakat adat. Yang kedua, milik bersama atau memiliki secara bersama yang dinamakan tadi komunal, sehingga dapat dibagi-bagi. Yang ketiga ada disusun, dijaga, dan dipelihara oleh tradisi, seperti itu. Selanjutnya, berhubung di slide saya terakhir ada tulisan thank you. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dalam penjelasan saya tadi yang berlangsung, mohon dimaafkan. Selebihnya
Segala kekurangan yang ada dan terjadi mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya ini karena kekurangan itu berasal dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.